Chapter 37. Penyusup 1. Kamis. Suara pensil mencoret di ruang kelas. Hampir semua taruna bekerja keras untuk mempersiapkan ujian 4 hari kemudian. Ark, aku ingin bermain sepak bola atau apalah. Tentu saja, pasti ada setidaknya satu kadet yang benci belajar. Chae Nayun mengungkapkan kebosanannya dengan seluruh tubuhnya. Tubuh saya sembuh tetapi saya tidak bisa menggerakkan tubuh saya. Insiden minggu ini dilaporkan di seluruh dunia, dan pelatihan tempur dibatalkan karena semua eksekutif Kyuubi sedang diselidiki. Akibatnya, hanya ada kelas ulasan dan teori sampai ujian. Bagi Chae Nayun, itu pasti seperti neraka. Ujian minggu depan. Belajarlah dengan giat, atau Anda akan memiliki penyesalan ketika hasilnya keluar. Petik 2. Di sebelahnya, Kim Suho berbicara sambil tertawa. Menjadi protagonis yang rajin, Kim Suho juga pandai ujian tertulis. Tetapi karena dia tidak cukup baik untuk bersaing untuk peringkat atas, dia bertanya kepada Yo Yonha yang duduk di depannya jika dia memiliki pertanyaan. Seperti yang dia lakukan sekarang. Yonha, bisakah kamu memberitahuku cara mengatasi ini? Yo Yonha melirik masalah yang ditunjukkan Kim Suho padanya. Petik 2. Tidak bisakah kamu melupakan nama belakangku? Oh, ya, maaf. Aku menguap ketika menyaksikan mereka berinteraksi. Pada saat itu, seseorang menusuk bahuku. Itu adalah Rahel. Ketika aku memiringkan kepalaku, dia memberiku selembar kertas. Sama seperti kemarin, itu masalah kesulitan tinggi lainnya. Rahel sudah mulai meminta bantuanku untuk masalah seperti ini. Pada kenyataannya, saya bahkan tidak mendengar suaranya. Misalkan bos monster dari Dungeon adalah peringkat menengah tinggi tingkat 3 demi iblis. Dungeon adalah stage Dungeon, dan setiap stage terdiri dari minimal 10 dan maksimum 30 peringkat rendah hingga monster peringkat menengah. Dengan asumsi ukuran Dungeon ini cukup kecil, temukan kepadatan mana minimum dan maksimum, dan kira-kira jumlah orang yang dibutuhkan untuk menaklukkan Dungeon. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Apakah ini benar-benar akan menjadi ujian? Aku melirik Rahel. Dia mengetuk meja sambil menatapku. Saya mungkin harus menjawab pertanyaan itu. Saya mengaktifkan hadiah saya. Dengan beberapa kemampuan yang saya tambahkan ke Observation and Reading, itu seharusnya bisa menyelesaikan masalah ini selama itu mengikuti desain dunia yang saya buat. Demi iblis peringkat menengah tinggi peringkat 3 memiliki kapasitas daya sihir minimum. Tahap kecil menengah memiliki 4 hingga 6 lantai. 878 ppm gelombang 1133 ppm. 9 orang bisa menggunakan dan mengisi ulang kekuatan sihir tanpa menjadi terbebani. Saya menuliskan kalimat-kalimat yang muncul di depan saya di selembar kertas dan memberikannya kepada Rahel. Segera, matanya melebar. Dia membenamkan wajahnya di atas kertas dan mulai dengan cermat memeriksa setiap langkah perhitungan. Ding dong. Pada saat itu, bel berbunyi menandakan akhir kelas. Kelas itu secara teknis adalah kelas ulasan, tetapi dalam kenyataannya, itu hanya kelas belajar mandiri. Bagaimanapun, beberapa kadet bangkit dari kursi mereka. Mereka semua belajar dengan giat. Saya, tentu saja, berencana untuk kembali ke asrama. Itulah yang siswa pintar lakukan. Ketika saya mulai memasukkan barang-barang saya di tas saya bersama laptop saya, ada bayangan di meja saya. Aku mengangkat kepalaku dengan tatapan bingung. Itu adalah Chae Nayun. Hei, bantu aku belajar. Dia berbicara dengan senyum manis. Saya bangkit dari tempat duduk saya. Petik 2. Aku tidak mau. Apa, mengapa? Itu terlalu merepotkan. Ujian tertulis dimulai Senin depan. Itu kurang dari 4 hari. Bahkan jika dia mulai belajar sekarang, nilainya tidak akan banyak berubah. Belum lagi, saya tidak punya cara untuk membantunya belajar. Kumohon, bagaimana dengan panduan studi tentang analisis fenomena alam? Petik 2. Dia terdengar lebih putus asa daripada yang aku bayangkan, tapi aku tetap melanjutkan jalanku dengan dingin. Ujian tertulis berlalu begitu cepat. Dari ujian pertama pada hari Senin hingga ujian akhir pada hari Jumat, waktu seolah berlalu dalam sekejap mata. Saya merasa seperti saya sudah melakukan semuanya dengan benar. Pada awalnya, saya berpikir tentang mengincar skor rata-rata, tetapi karena saya mungkin berakhir dengan skor di dekat bagian bawah pada ujian pertempuran, saya melakukan yang terbaik pada ujian tertulis sehingga saya tidak akan ditahan. Hari ini hari Sabtu. Ujian pertempuran akan dimulai pada hari Senin. Selama periode ujian tempur, Kyuubi terbuka untuk anggota keluarga taruna, berbagai rekan pahlawan, dan semua lembaga yang mempekerjakan pahlawan. Secara alami, Kyuubi sibuk dengan orang-orang. Oh gelombang Kyuubi peringkat 117, Kim Junha. Saya melihat Anda di YouTube. Anak saya adalah penggemar Anda. Bisakah kita mengambil foto? Petik 2. Karena keluarga taruna hadir, periode ujian tempur agak seperti festival. Agak aneh bahwa remaja yang saling bertarung dianggap sebagai festival, tetapi ini adalah tradisi Kyuubi. Kami berada di Kyuubi, Akademi Pahlawan terbaik di dunia. Wartawan juga diizinkan masuk dari perusahaan penyiaran yang disetujui. Karena menjadi seorang pahlawan mirip dengan menjadi seorang selebriti, tujuannya adalah untuk membiarkan para kadet terbiasa berada di depan kamera. Pasti ada banyak orang. Saat ini saya sedang duduk di Hero Park, yang terletak di pusat Kyuubi.
Tidak seperti biasanya, tempat itu booming dengan orang-orang seolah-olah itu adalah Disneyland. Ah, Hajin Si. Petik 2. Pada saat itu, seseorang memanggil nama saya. Ketuk. Aku berbalik ke arah langkah kaki. Itu Hazuki. Hajin Si, apa yang kamu lakukan di sini? Oh, istirahat saja. Siapa dua di belakangmu? Petik 2. Orang tua saya. Ini ibuku dan ini ayahku. Bu, ayah, ini teman satu timku. Petik 2. Halo. Saya berjabat tangan dengan orang tua Hazuki. Mereka tersenyum dan mengatakan sesuatu dalam bahasa Jepang. Karena saya tidak bisa memahaminya, saya hanya pura-pura tersenyum. Hajin, namanya Kim Hajin. Petik 2. Hazuki memperkenalkan saya kepada orang tuanya. Sepertinya mereka menanyakan nama saya. Setelah Hazuki memberitahu mereka nama saya, mereka meraih tangan saya, mengatakan, Hajin-san, Hajin-san. Saya tidak tahu apa yang mereka katakan jadi saya hanya menjawab dengan, hai. Bagaimanapun, setelah salam berakhir, Hazuki pergi bersama orang tuanya. Sendirian sekali lagi, aku duduk di bangku. Aku tidak bisa menahan rasa iri pada Hazuki, yang orang tuanya datang menemuinya. Kalau saja Mom dan Dad ada di dunia ini juga. Petik 1. Tepat ketika saya memiliki angan-angan. Seseorang tertentu menarik perhatian saya. Seorang wanita perlahan berjalan melalui taman yang penuh sesak. Rambutnya yang panjang hitam seperti bayangan, matanya tampak seperti obsidian, dan dia tampak agak mengantuk. Dia memegang pesona melankolis tertentu yang tampaknya membuat sekelilingnya gelap. Aku merasa seperti mengenalnya. Dia persis seperti yang saya jelaskan di novel saya. Salah satu dari sedikit penjahat yang dicari dalam daftar hitam Asosiasi Pahlawan, pemimpin kelompok kriminal Chameleon Troupe, dan orang yang mewarisi gelar Yasha dari 8 Legion. Saat dia menyamar dengan identitas yang tak terhitung jumlahnya, aku adalah satu-satunya yang tahu nama aslinya. Pada saat itu, dia tiba-tiba berhenti. Dia perlahan-lahan menoleh, bertemu mata saya. Saya harus memalingkan muka, tetapi tubuh saya langsung membeku. Matanya yang dalam sepertinya mencekikku. Hanya dengan menatap matanya, aku menjadi sesak nafas dan berkeringat dingin. Petik 2. Ketika pikiran saya hampir kosong, dia berbalik. Klek. Suara sepatu hak tingginya terdengar saat dia berjalan pergi. Aku mengatur napas. Rasanya seperti berada di bawah tekanan besar. Tetapi pada saat itu, saya merasakan pandangan pada saya. Perlahan aku mengangkat kepalaku. Dia memunggungiku, tapi aku bisa merasakan tatapan dari punggungnya. Saya yakin. Wanita itu memperhatikan saya. Naluriku menderu. Saya harus mengatakan sesuatu yang bisa menjelaskan mengapa saya menatapnya. Dengan tegukan, aku bergumam. Wow, dia sangat seksi. Seketika, dia sedikit memutar kepalanya ke arahku. Namun segera, dia terus berjalan. Wah. Aku menghela nafas lega. Aku memukuli dadaku yang tertahan dan meletakkan tanganku di atas wajahku yang panas. Saya hampir lupa. The Chameleon Troupe akan menyelinap ke Cube untuk ujian tempur. Tujuan mereka adalah mengintai. Mereka ingin melihat apakah ada orang yang layak mengisi posisi kosong dalam kelompok mereka. Dalam cerita aslinya, Kim Suho dan Shin Jong-hak adalah kandidat utama. Kim Suho akan didiskualifikasi karena perbedaan kepercayaan mereka, dan mereka akan kembali secara damai dengan Shin Jong-hak dalam pikiran mereka. Dengan kata lain, mereka tidak ada di sini untuk menimbulkan masalah. Namun, aku mencari-cari di sekitar, tapi semuanya normal. Cube saat ini dipenuhi dengan heroes yang dikirim oleh asosiasi. Satu karakter yang sangat terkenal adalah peringkat dunia 1737, pahlawan kelas 6 tingkat tinggi, Oh Jun-hyuk. Tidak ada yang luar biasa. Ayo makan siang saja. Petik 2. Fokus saja. Ada juga peringkat 2000, pahlawan kelas 7 tingkat tinggi, Seo Yongji. Beberapa pahlawan berjaga-jaga. Karena insiden dengan Yun Hyun terjadi sebelum ujian pertempuran, asosiasi pahlawan telah mengirim banyak pahlawan untuk diselidiki. Ayo makan pizza. Diam itu. Awasi saja orang yang mencurigakan atau dengan aura aneh. Petik 2. Jika Chameleon Troupe berbenturan dengan mereka, itu tidak akan berakhir hanya dengan 1 atau 2 orang yang mati. Klek. Seorang wanita berhenti di hutan buatan. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengawasinya, dia diam-diam bergumam. Seseorang melihatku. Hutan itu kosong bahkan tanpa bayangan seseorang. Namun, suara aneh terdengar dari tanah. Sangat, mungkin Anda salah. Tidak, dia bilang aku panas. Tanda hubung. Nah, apakah Anda menyukainya, bos? Kamu mau mati? Periksa lagi. Mungkin kalung itu tidak berfungsi. Cermin seluruh tubuh terangkat dari tanah. Wanita itu memandang dirinya di cermin. Di lehernya ada kalung siren, sebuah item dengan kemampuan untuk mencegah orang mengenalinya. Kalung itu bekerja dengan baik. Sangat. Jadi seseorang melihat melalui kalung itu. Ia harus memiliki persepsi yang baik. Saya akan mengawasi. Apakah Anda ingat nama dan wajahnya? Petik 2. Berhentilah bercanda. Anda juga melihatnya. Petik 2. Aku tahu.
Saya sudah melihatnya. Tunggu sebentar. Tadak, tadak. Suara keyboard terdengar. Wanita itu memejamkan mata dan menunggu laporan.